Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menemukan ini di Saskatchewan itu mereka menerima imigran baru. Ini kalau ini websitenya ya. Kemudian kalian ke sini, oke, ke sini. Oke, sekarang kita lihat satu demi satu ya. Misalnya, Anda ingin tahu tinggal di Saskatchewan itu gimana? Kliknya di sini. Ya, kemudian to work ya, by immigrating. Ini yang paling bagus itu by immigrating. Jadi I want to live in Saskatchewan by immigrating ya. Jadi ternyata dia punya berapa program ya? Ada 5 program ya. Oh bukan, maaf. Ini protectionnya ya. Ini for healthcare. Kalau butuh representatif tapi tidak selalu harus. Kemudian ini yang penting yang ini ya. Kita lihat ya. SINP ya. Sekarang Anda kan termasuk international skilled worker ya. Atau mungkin ada teman-teman yang dari pertanian, bisa diklik di sini. Oke, kalau sudah di sana dan punya pengalaman kerja di sana, kliknya di sini ya. Jadi ini ya, jadi kita coba uh, cek satu-satu ya. Oke, jadi misalnya immigrate to Saskatchewan, oke, apply to SINP, SINP. Oke, jadi namanya SINP itu Saskatchewan Immigrant Nominee Program. Itu bisa imigrasi ke Kanada untuk mendapat permanent resident status. Jadi provinsi Saskatchewan itu akan mengundang orang-orang non-Kanada yang mau tinggal di Saskatchewan untuk mendapat permanent resident. Ya, siapapun yang dinominasikan sama Saskatchewan ini akhirnya bisa mendapat permanent resident di Kanada. Jadi yang menentukan itu dari provinsinya. Kalau dia butuh dan Anda apply dan diterima, Saskatchewan akan membantu Anda mendapatkan permanent residency. Jadi tetap harus apply-nya lewat sini, IRCC, Immigration, Refugees and Citizenship Canada, ya. Tapi lewat Saskatchewan. Jadi di Asint is only one of the steps toward becoming a permanent resident in Saskatchewan. Apa benefitnya? Kita lihat. Oke. Jadi processing time-nya mungkin lebih cepat karena kompetitif. Kemudian ada asisten dari Provincial Immigration Officer. Jadi Anda dibantu. Nggak harus dapat representatif, nggak harus butuh lawyer, tapi dibantu dari pegawai di Provinsi Saskatchewan. Oke. Nah, pemerintahnya sendiri di Saskatchewan-nya yang akan mengambil keputusan final siapa yang dinominasikan. Kemudian kalau sudah didapat nominasi, Anda bisa apply menjadi permanent resident lewat IRCC. Oke. Nah, untuk mendapatkan informasi ini bisa di sini sebelah kanan ini. Tapi kita coba lihat detailnya ya. Ada 3 program ya. Entrepreneur and Farm ini siapapun yang ingin buka bisnis di sana atau membeli atau menjalankan peternakan maupun pertanian di Saskatchewan. Jadi kalau bukan Anda, nggak usah kirim ini, ya nggak usah klik ini. Kalau Anda sudah tinggal dan bekerja di Saskatchewan, kemudian ingin menjadi permanent resident, klik di sini. Tapi buat Anda yang di Indonesia, klik di sini, oke? Sekarang ini kita lihat dulu sebelum ke sini, kita lihat ini apa nih? Use Oasis. Oh, ini cuman online application sistemnya pakai Oasis gitu ya. Kemudian ini informasi siapa yang nggak bisa apply. Misalnya refugee, orang yang tinggal secara ilegal itu nggak bisa, ya. Apakah di luar ataukah di Kanada. Orang yang sudah ditolak sama RCC itu nggak bisa. Orang nggak boleh masuk ke Kanada, misalnya orang-orang yang visanya pernah ditolak, apakah pernah jadi kriminal atau apa gitu ya. Ya, jadi ini dibaca.
Terus, you may not be eligible for immigration to Canada if you or any dependent family member do not meet IRC requirement related to health and criminality, iya kan? Jadi kalau Anda apply kemudian ditolak sama IRC, apakah karena kesehatan Anda ataukah pernah berbuat kriminal, baik Anda ataupun salah satu anggota keluarga itu ditolak, itu nggak bisa apply di sini, gitu. Nggak bisa apply di Saskatchewan. Jadi gambarnya gini ya, IRC itu tuh tingkat seluruh Kanada ya, seluruh provinsi. Jadi kalau seluruh provinsi aja ditolak, apalagi kita coba ambil di provinsi, tingkat provinsi, ya kan? Kalau seluruh negara aja ditolak, jangan ambil tingkat provinsi, tambah ditolak gitu. Kemudian kalau ada masalah tentang custody or child support, ya, misalnya Anda sempat cerai punya anak, kemudian di apa masalahnya itu belum jelas siapa yang berhak membesarkan anak dan tidak, itu nggak bisa ya. Kemudian kalau aplikasinya itu nggak jujur, apakah Anda atau yang membantu Anda itu nggak jujur, Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda ingin tinggal dan bekerja di Saskatchewan. Misalnya dalam CV Anda itu kelihatan Anda itu pindah-pindah provinsi atau mungkin pindah-pindah negara, kelihatannya nggak jelas gitu loh. Nah, mereka tuh ingin orang yang benar-benar serius, jadi mereka bisa apa? Bisa mensponsori Anda gitu. Sekarang apa yang harus dilakukan setelah apply? Setelah Anda apply, mereka akan mereview aplikasi Anda, memastikan bahwa semuanya komplit, nggak ada yang kurang. Kemudian Anda akan dikirimi letter, surat, atau kemungkinan besar tuh lewat email kalau ada yang nggak komplit ya. Jadi kalau Anda dapat email atau surat itu ada yang kurang, harus cepat-cepat apply lagi dan submit aplikasi baru dengan apa surat-surat yang lengkap tadi. Kemudian yang sudah komplit tadi akan direview lagi dan mungkin mereka butuh dokumentasi lebih lanjut ya. Jadi kalau diminta dokumentasi lebih lanjut, Anda punya waktu untuk mengurusnya, dikasih waktu. Misalnya contohnya buktinya bahwa Anda tidak pernah berbuat kriminal, surat kelakuan baik dari kepolisian, itu kan makan waktu, ya kan? Mereka ngerti itu. Nah, kalau mereka sudah mendapatkan informasi yang ditanyakan, mereka akan melakukan proses lebih lanjut, ya. Tapi kalau informasi nggak didapatkan dalam jangka waktu, deadline-nya itu sudah selesai, Anda nggak kirim atau mereka nggak terima, ya terpaksa ditolak gitu. Ini ya, ini ada lagi temporary work permit ya. Kalau aplikasi Anda sudah di-approve sama SINT ya, nah akan dikirim ke IRCC. Jadi gambarannya itu di tingkat provinsi ini, Saskatchewan sudah terima, Anda dapat nominasi. Dikirim ke tingkat Kanada, ke negara. Ya. Nah, pada saat itu mereka akan memberi letter of support, surat yang mensupport Anda untuk mendapatkan temporary work permit. Ini penting sekali. Kenapa? Karena itu berarti Anda walaupun belum dapat permanent resident, Anda bisa datang ke Saskatchewan untuk bekerja di Saskatchewan. Gitu. Kalau sudah permit ini di-approve sama IRCC, Anda bisa mulai bekerja atau melanjutkan kerja kalau sudah di Saskatchewan sambil menunggu permanent resident. Ini bagus. Karena ada provinsi yang berbeda-beda, Anda harus meminta surat temporary work permit sendiri. Kalau yang ini dibantu dengan letter of support, jadi lebih cepat dapat temporary work permit ya. Gitu. Begitu Anda dapat permanent resident, statusnya berubah, bukan temporary work permit lagi, tapi sudah permanent resident. Jadi untuk tahu ini baca ya, untuk tahu tentang temporary work permit application baca di sini ya. Oke, ini recommendation and final decision. Begitu mereka sudah mengecek semua informasi dan aplikasinya, mereka akan memberikan rekomendasi on nomination. Siapa yang dinominasi itu akan dikasih rekomendasi. Oke. Kemudian rekomendasi itu akan direview dan kemudian keputusan final akan diambil ya. The decision will be one of the following. Keputusannya itu salah satu ini. Pertama di approve ya. Kalau disetujui, mereka akan mengirim aplikan yaitu Anda
itu nomination package with information on next step. Jadi diberi paket mungkin secara ini ya, mungkin secara lewat email ya. Itu seperti zip gitu ya, semacam folder, isinya tuh paket tentang informasi apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Kemudian aplikan harus apply ke IRCC dalam 6 bulan setelah dapat nominasi dari Saskatchewan. Itu ada time limitnya ya. Setelah itu ini ya sudah. Setelah itu yang kedua, ini keputusan kedua itu ineligible application. Kalau ineligible, jadi Anda tidak berhak mendapatkan nominasi, mereka akan ngirim letter to notify. Jadi letter of notification itu mereka memberitahu Anda tidak berhak untuk apply menjadi permanent resident lewat programnya Saskatchewan. Nah, the applicant may ask for a secondary review. Jadi kalau dalam hal ini, kalau Anda ingin tahu, ingin tetap dapat permanent resident, Anda berhak untuk minta review ulang. Gitu. Ketika misrepresentation, kalau mereka merasa kok ada yang ditutupi, mereka akan stop processingnya sambil diinvestigate, sambil diteliti. Mereka akan ngirim aplikannya dan orang employernya atau representatifnya itu procedural reference letter with details. They'll be able to send in evidence that they didn't commit misrepresentation. Jadi mereka akan diminta detailnya. Ini kenapa kok begini, kenapa begitu, mereka harus memberikan bukti gitu ya. Nah, ini ada prosedur dan guideline-nya, bisa dibaca di sini. Dan untuk yang sudah tinggal di Saskatchewan, ini Saskatchewan Experience, ini di sini. Oke. Kemudian kalau ingin tahu cek application processing time-nya di sini. Kemudian kalau ada isu dan komplain, klik di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke atas yang tadi saya mau klik tadi, yang nggak jadi. Kita cari ini ya, International Skilled Worker. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut. Ada International Healthcare Worker Pool. Jadi kalau Anda termasuk misalnya nurse ya atau dokter, ini contohnya. What is an international healthcare worker? Ini contohnya ya, ini health talent pathway. Nah, ini dia. Jadi ini baru ya, baru buka ya. 27 Maret kemarin mereka menerima job approval form ya. Jadi mereka ini baru programnya ya, bisa diikut. Ya, this subscribe for Oke. Ini mereka yang ini ya, yang lewat non express entry sudah saya jelaskan sebelumnya, ada express entry, ada non ya, non express entry. Ini misalnya non express entry itu CLB-nya 5 misalnya ya. Ya, ini yang dibutuhkan medical lab assistant, nurse aides ya, pharmacy technical assistant ya, home support worker, caregiver, ini masih buka. Karena saya sempat menemukan yang dari Kanada sendiri sudah ditutup, tapi ada beberapa provinsi yang masih membutuhkan. Jadi Anda bisa jadi caregiver ya, home support worker, ini pharmacy technical assistant. Ini bisa dilihat. Contohnya yang dibutuhkan, yang eligible ini di sini. Manager di healthcare, foto ya. Spesialis di klinik dan lab medicine, spesialis in surgery ya. Veterinarian ini dokter hewan masih foto. Ya. Ini semua adalah daftar-daftar yang bisa Anda baca sendiri. Kalau Anda termasuk salah satunya, apply aja. Ini. Kemudian ada juga Home Care Worker Immigration Pilot yang saya cerita di video sebelumnya. Itu kalau dari Kanada katanya sudah ditutup. Oh, enggak, masih dibuka lagi nih. Ini dibuka lagi. Kemarin dulu ditutup. Jadi ini bagus sekali. Oke, jadi Anda bisa klik di sini ya. Tapi saya tidak akan bahas sekarang. Itu videonya berbeda. Insya Allah. Sekarang kita coba dari Express Entry ya. Sebentar, detailnya ada di sini. Oke, required dokumennya ada di sini. Kemudian siapa yang nggak bisa apply dari Health Talent Pathway? Ya, maaf, ini harus diklik di atas yang ini detailnya kok nggak jelas ya. Jadi buat unit oke. Oke, jadi bisa diklik sendiri-sendiri ya. Ini formnya.
Kalau foto representatif di sini, tapi kalau saran saya bikin aja sendiri. Nggak sulit kok ternyata. Kemudian how to apply. Jadi Anda butuh job offer. Carinya di sini, ya. Kemudian employer Anda akan memberi Anda job approval letter, ya. Kemudian Anda apply. Gini ya. Harus bikin account dulu. Oke. Kemudian saya tadi mau bicara hal lain. Sebentar ya. Kita coba. Ini tadi ada yang kurang nggak? Oh iya, kalau Anda punya edukasinya dari luar Kanada harus klik di sini. Mana yang di-approve. Oke. Jadi Anda harus submit Education Credential Assessment from a designated organization. Jadi harus diklik sini. Kemudian harus membuat surat bahwa Anda bersedia untuk tinggal dan bekerja di Saskatchewan. Ini nanti dibaca sendiri ya. Nilaiin. Oke. Jadi ini sejak tahun 2013 sudah lama ini. Oke. Sekarang kita kembali ke website sebelumnya. Ini arsitek dan sebagainya. Oke. Alright. Oke, kita kembali ke website sebelumnya. Required document. Ini dokumennya. Kalau foto translator di sini, ya. Oke, bisa di family member bisa, spouse bisa, atau Anda bisa minta dari IRCC translatornya. Kemudian formnya ini, dan kemudian required dokumennya ini. Oke. Jadi ini bagian yang healthcare ya. Tadi kan saya ambil program lain ya selain healthcare. Coba gini. Ini kalau Anda membawa pasangan Anda itu bisa bekerja di sini juga di Saskatchewan. Ini ada poinnya, ya. Jadi Anda cari pekerjaannya di sini paling bagus. Jadi intinya Anda bisa bawa family Anda dan mereka bisa ikut bekerja. Ini, having a close family relative in Saskatchewan. Kalau Anda punya keluarga yang sudah di Saskatchewan, Anda dapat poin 20 poin lebih banyak. Gitu. Buktinya harus ini, birth certificate dan sebagainya ya. Ini ada bukti-buktinya yang diminta. Oke. Sekarang kita coba eligibility points. Ini eligibility pointnya ini. Misalnya Anda sudah master dapat 23, bachelor degree 20. Ini perlu dilihat karena menentukan poinnya nanti karena ada skornya. Ini work experience. Ya. Jadi saya akan pernah cerita walaupun mungkin dalam segi umur kalau lebih dari 50 tahun Anda dapat 0 atau dikurang dari 18 tahun Anda dapat 0. Tapi kalau dari segi umur walaupun Anda sudah umur 50 ke atas, tapi kalau dari segi ini kan ini cuman berapa sih? Maksimum 12 kan? Tapi dari segi pengalaman what's happened? Dari segi pengalaman Anda pengalaman 5 tahun ke atas dapat 10. Ibaratnya itu seimbang dengan umur 35 sampai 45 tahun kan. Ya kan? Imagine-nya kayak gitu kan. Kemudian dari segi bahasa mungkin karena umur Anda lebih banyak bahasa Inggrisnya lebih bagus, dapat 20 poin sudah. Gitu cara menghitungnya ya. Kalau sudah pernah kerja di Saskatchewan setidaknya 1 tahun dalam 5 tahun terakhir dengan valid work permit dapat 5. Kemudian kalau pernah sekolah di sana juga dapat 5. Kalau punya family di sana dapat 20. Oke. Itu, ini cara ngitungnya.
Jadi maksimum point for faktor itu 30, kalau totalnya faktor 1 sama 2 110. Apa faktor 1, faktor 2 ini dia. Faktor 1 ini maksimumnya 80. Faktor 2 ini connectionnya. Jadi faktor 1 adalah ini labor market success. Ya, jadi ini kalau Anda tidak punya keluarga, dapat 80 maksimum. Tapi kalau Anda punya orang, apakah family ataukah dapat job offer, dapat job offernya sendiri 30 banyak ya, apalagi kalau ada family ya. Ini maksimumnya ada 30. Cuman dapat job offer aja sudah maksimum, gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi kalau misalnya 30 sudah dapat ini sudah. Atau kalau nggak dapat job offer, punya keluarga atau pernah bekerja ya, atau pernah jadi student 30. Jadi totalnya 110. Total 1 sama 2, 110. Jadi yang tadi berapa maksimumnya? Yang satu tadi, labor market sukses itu 80 maksimum poinnya. Itu. 80 itu contohnya, umur yang 50 tahun, 0 kan? Ternyata CLB-nya 10. Ini anggap aja kayak gitu. Kemudian friends-nya anggap aja 12, berarti 22 ya. Pengalaman kerjanya 5 tahun. Itu berarti berapa? 27 ya. Ini dihitung semua ini. Tambah ini. Nah ini, kalau misalnya sudah umur 50 kan setidaknya ada berapa tuh? Ada 10. Ini dihitung aja. Kemudian kalau sudah ada sertifikat di Saskatchewan dapat 20 lagi. Kemudian Anda bisa ekivalensi apa? Canadian diplomanya diratakan, disamakan dengan diploma Anda dapat 15 lagi. Gitu. Jadi kan lebih banyak hitungannya. Nanti dihitung aja sendiri ya. Oke. Kemudian apalagi yang perlu dilihat tadi, international score ini skill work document. Oke. Ada occupation restrict and requirement. Oke. Oke. Ini caranya membuat ini ya, profilnya. Jadi di sini buka profilnya di sini caranya. Jadi setelah Anda buka profile, nama Anda itu nanti masuk ke candidate pool. Kemudian diseleksi, kemudian Anda dapat invitation to apply, Anda diundang untuk apply. Anda apply, kemudian di-assess. Gitu caranya. Ini kalau ingin tahu eligibility-nya klik sini. Nah, ini jadi ada, tadi kan kita bicara health talent pathway. Sekarang kalau Anda dari agriculture, ada teman-teman yang di bidang agriculture, ya, eligibility-nya ini setidaknya tuh CLB 4 ya, dan setidaknya lulus SMA atau lebih tinggi. Setidaknya pernah kerja full time selama 1 tahun dalam 3 tahun terakhir, atau 6 bulan 780 jam atau full time job ya, di job yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Ini adalah contoh yang mereka butuhkan. Oke. Jadi teman-teman dokter hewan yang sudah biasa ngurusin livestock atau farm machinery operators, ini bisa livestock laborers, bisa nursery and greenhouse laborer, ini yang buat perkebunan ya. Harvesting laborer yang apa namanya, harvesting itu panen. Jadi yang bantu panen buah-buahan atau sayuran di Kanada bisa. Ini bisa diambil bahkan untuk ini aja temporary work permit aja kan sudah pengalaman kerja di Saskatchewan itu kan poinnya tadi dapat 5. Kalau Anda ingin nyoba aja dulu, nggak usah permanent resident, dicoba aja dulu. Ya kan? Dapat 5. Ini yang nggak bisa apply, misalnya refugee atau yang dokumennya nggak lengkap, atau Anda tidak bisa membuktikan Anda berencana untuk hidup dan kerja di Saskatchewan, atau ada misrepresented yourself in the application. Jadi mungkin ada yang salah di aplikasinya. How to apply, sekali lagi klik di sini ya. Kemudian ini sama dengan yang tadi, bagaimana dapat representatif, jadi nggak perlu ini formnya di sini. Coba kita klik sex job ya, Saskatchewan jobs ya. Ini dia. Nah, di sini bagusnya ini disebutkan ya, National Job Bank di sini. Kalau ingin dapat grant di sini, oh, mereka support Ukraine, bagus sekali. Ini yang lagi dibutuhkan sekarang, yang lagi dibutuhkan. Tapi anggap aja kita cari kerjaan
Coba kita lihat ya. eh Manajemen contohnya. Ini yang dibutuhkan. Ini employer-nya, location-nya di sini, tanggalnya ini masih baru ya, tanggal 20, ini baru hari ini, tanggal 24. Ya, kita aja klik aja misalnya ya, Operation Manager. Klik aja dulu. Biaya apa? Salary-nya ini setahun ini ya, banyak loh ini. Ini jadi $70 per jam. Oh, maaf ini keliru, mungkin berarti 70.000 mungkin sampai 85.000 per tahun. Ini permanen full time loh. Jarang itu. Education-nya cuma grade 12. Berarti SMA, maaf. Iya ya, grade 12 itu mungkin SMA ya. Experience-nya butuh 3-5 tahun. Jadi Anda yang sudah umur 50 bisa apply nih. Dia nggak nyebut umurnya kan. Ini description-nya ya. Nah, ini you fit right in if you got 3 years of experience leading operation in construction or something similar. Kalau Anda punya pengalaman memimpin operasi di konstruksi atau yang similar itu 3 tahun lebih, itu bisa apply ya. Jadi kalau sudah biasa ngurusi yang chaos ya, terus ada bikin rapi, sistematik, itu bisa. Dan kemudian Anda itu punya leadership skill. You get people and people get you. You lead with clarity and care. You're cool under pressure and allergic to inefficiency. Ini speak fluent construction, supply chain, production safety, logistic, you name it. Oke, gitu. Ini contohnya. Oke, ini ada nurse yang butuh ini. Nurse lagi butuh. Kita lihat aja ada nurse lagi. Ada banyak sekali ya. Ini childcare center executive director, medical health officer, administrator. Ya, kalau mau kerja di apa di kantor ini aja dulu. Jadi nanti lama-lama kan naik ke atas. Gitu. Oke. Kalau career center ada di sini. Career center ini bagusnya itu kalau saya sukanya itu di Kanada itu kita diajari cara cari kerja itu bagaimana menjawab tell me about yourself itu biasanya pertanyaan kan gitu. Kalau kita nggak tahu ya kita jawab apa adanya, tapi kalau kita tahu kita jawabnya tuh to the point pas gitu. Ada teknik-tekniknya menjawab apa? Menjawab ini apa namanya? Pertanyaan. Oke. Oke, ini dia ada teman-teman yang insinyur ya. Ini mungkin bagus ini. Nih, sebentar. Ini kok campur ya. Jadi ini campur termasuk ini farm labor sprayer, masuk production technician untuk pork ya. Ada macam-macam. Ada nursery finishing hog unit. Ini yang babi. Ini truck operator. Ini garden worker. Jadi untuk perkebunan. Yang ini yang tanda ini itu kemungkinan besar itu job ini dari pemerintah Kanada. Coba kita lihat ya, farm supervisor. Oke, kita lihat. Oke. Let's see. 30 jam per $30 per jam full time ya. Ini dikalikan aja kalau kerjanya 40 sampai 60 jam per week itu kalikan aja 30 dapat berapa. Oke, ini ada skill dan ability yang dibutuhkan. Ternyata beef cattle ranching and farming including feedlots, other grain farming ya. Ini buat teman-teman yang dokter hewan mungkin bagus ini. Kemudian kita lihat lainnya. Labor oil field 20 sampai 26 40 jam. Ini petroleum ya, oil ya. Oh, teksnya ini ya, nyetir truknya, power tools, utilize hand and power tools ya. Ini oke. Kemudian ada lawn care and landscaping worker. Ini buat teman-teman yang pinter berkebun ya, yang jago berkebun ya. Ada 3 posisi full time. Dia tidak butuh experience. Ini bagus ini. Seasonal summer with opportunity for winter work as well. Jadi untuk summer. Jadi ini baru dibuka 3 hari yang lalu, 21 April. Nih, ya.
Jadi ini bisa potong apa rumput atau mungkin clean up ya. Ini gitu. Oke, saya nggak tahu kalau yang untuk teman-teman insinyur, tapi ini banyak yang form ini di Kanada ini. Nah, ini kalau ini bib cattle juga $16 per jam, 32 jam. No formal education. Jadi ini yang strata yang paling rendah ya. Jadi tidak butuh lulusan apa. Semakin butuh lulusan mana, semakin tinggi itu semakin anu apa? Semakin banyak jawabannya. Apa salary-nya, maaf. Seasonal generator and ground worker. Ini ada gambar ini. Seasonal mungkin karena seasonal mungkin untuk summer mungkin ya. Ya. Oke. Kemudian ini vegetable farm foreman. Oke, ini semua banyak kan? General farm worker livestock, vegetable farm worker ya kan? Banyak sekali ini. Coba deh kalau misalnya Anda menyempatkan diri, yang paling gampang itu cari ini sask jobs pakai s.ca. Ya, jadi home-nya di sini. Ini. Kemudian Anda bisa klik yang ada di sini, ini yang lagi in sekarang, atau klik di sini, atau berdasarkan region kalau Anda sudah tahu sih. Kalau belum tahu ya pakai di sini aja. Kemudian caranya misalnya Anda ingin tahu di mana sih Moose Jaw itu di mana sih, kita Anda coba di Google Jaw ya. Ini kotanya. Bagus sekali. Ya, bagus sekali. Oke, Moose Jaw itu di mana? Kita lihat aja. Ya, di sini. Kalau misalnya diteruskan, dan yang Moose Jaw di sini ini Regina. Sebentar. Ini Calgary di sini. Oke, ini Saskatchewan-nya di sini, Edmonton di sini. Dekat National Park ya, jadi pasti bagus biasanya. Oke. Jadi musuhnya di tengah. Saya tinggal di Montreal, jadi agak jauh. Kalau Anda ke sini ya susah ketemunya ya. Kecuali kalau diniatin beneran janjian gitu ya. Kemudian cari yang Saskatoon. Saskatoon itu kalau nggak salah ininya, ibu kotanya. Ini primary care paramedic ya. Ya, account payable clerk ini. Ya. Wealth management administrator. Ini bukan buat teman-teman yang dari banking. Ini salary-nya nggak disebutkan mungkin karena ini ya, nanti diskusi ini yang diminta ya. Oke, saya rasa itu aja dulu. Ini cuma contoh sebab ada banyak ya, banyak apa namanya, banyak contoh, maaf, banyak ini apa namanya, banyak lowongan. Kalau kepingin tahu Saskatoon ini ya, nih ya, ini kotanya nih cantik, bagus ya, saya suka Kanada. Oke, jadi kalau pengen tahu ini di sini ada populasinya cuma 288.000 loh, sepi tempatnya itu. Makanya mereka butuh banyak imigran. Kenapa? Karena anak-anak mudanya mungkin lebih suka ke Montreal, ke Vancouver, Toronto gitu-gitu ya. Padahal mereka juga punya farm, park, and zoo ya. Gini. Ya, jadi kalau itu tadi kan kita websitenya ini tadi kan ya. Nah, ya kan. Sebentar, websitenya tadi lain ya. Saya tadi kan dapatnya ini kan. Bukan ini, maaf. Ini Saskatchewan ini ya, .ca ya. Tapi ini Saskatoon, jadi ini city-nya sendiri ya, langsung ya. Jadi bisa dilihat bagusnya city-nya itu dari mana, itu biasanya dijelaskan servisnya apa aja ya. Ini kalau misalnya ada lampu mati, ini enaknya di sini gitu. Kalau ada lampu mati itu kita dikasih tahu. Saya tunjukkan ya. Kalau saya di Quebec lain sistemnya. Ini disebut ada tiga lampu mati. Di mana? Ini sudah selesai. Yang ini tidak ada. Ini sudah selesai. Ya.
restore. Kalau restore sudah mati, biasanya itu tidak sampai hitungan jam. Saya tuh kadang 3 menit selesai, 9 menit selesai. Ini tidak ada alert snow and ice karena sekarang sudah musim semi. Biasanya ada road closure dikasih tahu. Bagusnya di situ. Jadi misalnya Anda mau kemana, bisa menghindari trafiknya ya. Tuh sampai segini lah. Ada service alert parking, parks, snow ice, itu bagus sekali. Ini water outage itu juga. Jadi mereka ini apa? Peduli dengan ini alam. Yang saya suka sama Kanada itu. Ini Ride Saskatoon Transit Free on Federal Election Day. Jadi tanggal 28 itu gratis semua. Zoo. Oke, kita coba ada zoo-nya di sini. Mungkin dokter hewan ada yang mau kerja di zoo? Bisa. Oke. Kemudian apa ini? Ini apa? Summer guide-nya di sini. Oke. Jadi di sini anak-anak nggak harus jadi dokter hewan sih kalau kerja di sini. Tapi lucu aduh jadi kepingin ke sana nih. Ya, kepingin ke zoo-nya. Coba kita lihat ya. Ini ada zoo cafe, zoo keep, oke, oke. Jadi zoo animalsnya itu apa aja? Coba kita lihat. Jadi kepingin ke sana. Akhirnya ini dia apa namanya. Bagus-bagus ya. Kemudian saya kok penasaran jadinya ya. Berapa ya harga? Ini ada zoo trainnya juga. Oh gitu. Lucu sekali. Oke, ada Forestry Farm Park nih. Ini lain lagi ya. Oke. Jadi ada fishing pondnya, walking trail, jadi bisa apa? Bisa mancing di sini, ya. Oh, dari Oktober sampai September. Berarti hampir iya, berarti cuma tutup tanggal 25. Berarti walaupun musim dingin itu buka. Jadi mereka mancing di es kan. Nah, itu di sini, fishing pondnya di sini. Ini house-nya, secret garden-nya di sini, ya. Sekarang out of season, sekarang sini. Oke. Kita lihat konservator ya. Eh, ini dia. Oh, ini close. Nanti ini close. Mungkin lagi ada renovasi sejak 2021 gitu ya. Gitu. Farmers Market Building. Oke. Kalau parksnya itu apa aja? Saya suka ini ngelihat-ngelihat gini karena kalau mau jalan-jalan jadi tahu ini kotanya ada apa aja gitu. Oke, kalau ingin tahu tentang lanjut tentang travel guide Saskatchewan ya, kita coba ya. Ya, ini dia. Kalau ingin tahu, nih dari parknya. Kenapa penting? Karena kalau Anda berencana untuk tinggal di sana, Anda tahu ada apa aja di sana. Ini dia. Jadi ada tourist area tuh kayak gini. Ya, at a glance dikasih tahu berapa jam dari Vancouver 2 jam, dari Toronto 2 jam 50 ya. Ya, bagus sekali ya pemandangannya, Masya Allah. Jadi Anda dikasih tahu ada Maple Creek, Eastern, Swiftburn, ini ada macam-macam. Wow, bagus sekali. Jadi Anda jadi kerasan, jadi tahu, oh aku mau pindah di sini, tempatnya bagus, ya, saya bisa kerja, hidupnya nyaman, ya, keluarga bisa ikut, ya, bisa fishing yang suka fishing, ya, ini ada peta-petanya semua ya. Nah, sangat indah ya pemandangannya. Ini semua dilihat ya. Ada 44, ada 44. Ini apa? Daerahnya beda-beda nih Saskatoon ya.
kelebihannya itu apa. Jadi setiap ada sendiri. Anda bisa klik di download, diklik, dilihat di rumah gitu. Oke, kayaknya sampai segini aja dulu. Semoga berguna dan eh, nanti insya Allah kalau ada kabar lagi saya upload videonya. Oke. Jadi sekarang saya pikir cukup ini aja dulu. Kalau Anda ingin tahu, klik City Saskatoon ya. Ini yang apa informasinya ada di sini semua. Oke? Oke. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.